Yowes, di podcast kali ini kami berlima bakal menemani kalian dari awal hingga akhir. Oke, sebelum itu mau perkenalan diri dulu. Saya Felicia Beatrice, biasa dipanggil Fili, dan teman-teman saya ada siapa aja? Halo, aku Jenis. Aku Katarina. Aku Okta. Dan kita berkumpul berlima di sini pastinya mau membahas sesuatu ya di podcast kali ini. Kira-kira apa itu, Okta? Apa ya? Ada yang tahu nggak guys? Aduh, apa ya? Jadi kita di sini pastinya berlima duduk akan bakal berbincang. Pastinya mulai untuk berdiskusi dengan tema kita yaitu melakukan kegiatan sosialisasi. Oh, sosialisasi ya. Yes, menarik. betul banget guys. Kita sekarang juga lagi bersosialisasi maksudnya. Podcast ini ya kita saling berbincang ya, betul ya, sosialisasi gitu. Tapi emang sosialisasi itu emang bisa dilakukan di mana aja sih, terutama dari lingkungan rumah, habis itu sekolah sampai ke masyarakat ya nantinya ya. Betul gitu. Dan di masyarakat itu juga titik penting gitu loh buat kegiatan sosialisasi gitu. Betul banget Vili, terima kasih atas opininya. Apalagi kegiatan sosialisasi sama masyarakat juga pasti bisa lebih beradaptasi gitu sama lingkungan, dan nggak mungkin kita buat hidup secara individual dan menyendiri gitu, nggak mungkin kan guys. Iya. Nah pasti kita perlu adanya kegiatan aktivitas dengan orang-orang juga. Vili, dari kamu nih ada nggak sih pengalaman sosialisasi sama masyarakat? Ada dong tentunya, pasti teman-teman juga ada kan ya. Pasti. Kalau dari aku pastinya dari lingkungan rumah dulu ya, misal dari tetangga gitu. Dulu waktu kecil aku juga bermain sama tetangga gitu, tapi ya makin lama makin beda pandangan ya. Abis itu kegiatan sosialisasinya juga makin berbeda, jadi ya udah mulai merenggang sih hubungannya begitu. Sedihnya. Iya. Tapi kamu kalau ketemu masih saling nyapa atau gimana Vili? Masih dong, pasti, karena tetangga jadi juga harus bersosialisasi dengan mereka meskipun hanya berbincang-bincang basa-basi santai begitu ya kawan-kawan gitu. Nah, ya gitulah. Terus dari kamu sendiri gimana, Om? Kalau dari aku sih biasanya interaksi dengan cara main bareng teman-teman. Kayak biasanya tuh aku main sepak bola. Jadi di rumah aku tuh ada lapangan futsal dan aku biasa main futsal bareng teman-teman aku di rumah. Selebihnya kayak kamu sih Vili. Tapi kamu tuh nggak sih Vili? Apa? Semakin lama ada permasalahan sosial nih, yaitu individualisme yang ada marak di masyarakat sekarang. Makin marak ya individualisme di masyarakat, tapi emang bahaya sih. Betul. Jadi sekarang kayak permasalahan sosial lah. Jadi permasalahan sosial begitu ya. Biasanya orang kayak gini tuh individualismenya itu pastinya utamakan diri sendiri banget sih. Betul, dia Iya. mengutamakan diri sendiri dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri gitu loh. Jadi nggak memikirkan kepentingan orang lain gitu biasanya. Emang bahaya sih. Iya. Di era sekarang banget nggak tuh? Di setiap kegiatan tuh perlu banget adanya sosialisasi Vili. Kenapa tuh kira-kira kita butuh kegiatan sosialisasi? Nah, pertanyaan bagus banget Vili. Karena hidup bermasyarakat, kita tuh perlu untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Contohnya kita bisa melibatkan diri dalam sekolah seperti kegiatan OSIS, atau di rumah kamu bisa gotong royong bareng warga-warga. Keren banget ya contohnya ya, mulai dari lingkup yang kecil dulu, habis itu ke lingkup yang besar. Tapi memang perlu sih kegiatan sosialisasi mulai dari yang kecil sampai ke besar, itu bisa pengaruh buat diri kita juga ya. Betul, Vili. Oke, selanjutnya dari teman-teman kita nih, ada Albert, Katarina, sama Jenis bakal bahas nih. Mulai dari Albert dulu, dia ini udah mencari survei ya kegiatan sosialisasi itu gimana aja ya, boleh dong dilanjutin. Oke. Kalian di kelas kita tuh ada nggak kira-kira yang suka sama kegiatan-kegiatan sosial gitu? Dan kalau ada, menurut kalian siapa? Kemarin sih aku sempat survei ya ke beberapa teman di kelas kita. Jawaban mereka bervariasi banget. Ini aku suka sih. Nah,
kalau ada yang bilang nih kegiatan sosial itu penting karena dengan kegiatan sosial mereka tuh bisa dapat teman baru dan juga dapat saling ngebantu juga sih, kayak dia bantu gue bantu dia. Kalau kata Rini gimana? Aku setuju, dan karena kan kalau misalnya kita kayak bersosialisasi, kita kan dapat teman-teman baru, nah pasti kita kayak saling bantu gitu. Tapi kira-kira ada nggak yang merasa kayak butuh teman atau malah mereka kayak nggak mau berteman gitu? Menurut kalian gimana nih? Menurut beberapa anak yang aku survei ya, ada sih, menurut mereka bersosialisasi boleh, tapi mereka nggak mau punya temen yang bener-bener buat mereka manfaatin gitu. Menurut kamu apa tuh? Disclaimer dulu ya, konteks manfaatin itu bukan memperbudak seseorang. Oh ya oke, santai aja. Jadinya menurut mereka itu kalau punya teman kan pasti kita minta bantuan mereka kan, dan menurut mereka juga pasti kita bantu dia, dia bantu kita kan. Nah itu merepotkan karena mereka tuh mikir mereka minta bantuan kita nih, ih repotin banget di otak mereka, jadi mereka menganggap teman itu merepotkan. Akhirnya mereka memilih untuk individualisme atau nggak mau punya teman aja deh biar nggak saling merepotkan. Nah, tapi kalau kayak gitu maksudnya tuh mereka tuh nggak butuh orang, nggak butuh teman dalam hidupnya atau apa ya? Nggak juga sih, tapi mungkin ada faktor-faktor yang membuat mereka menjadi lebih individualisme. Oke. Faktornya itu yang kamu bilangin apa? Jujur itu sih aku kurang tahu ya untuk faktor-faktornya. Mungkin Katarina tahu nggak ya? Faktor-faktor orang universal. I think I know a few. Tapi jadi kalau misalnya on top of my head ya, kan kita kan udah makin lama kan makin modern nih. Jadi waktu itu kayak ada ide-ide gitu. Nah ide-ide ini tuh yang kayak ngejelasin itu kayak tentang individu gitu, terus kayak HAM, hak asasi manusia, terus juga kayak ada tentang rasionalitas gitu. Kalau nggak salah itu juga ada kayak beberapa tokoh-tokoh gitu yang kayak ngejelasin berpendapat tentang ini juga gitu. Siapa tuh? Kakak pendapatnya bagaimana? Kalau nggak salah nih ada satu tokoh nih ya, namanya itu kayak Voltaire. Dia ini berpendapat kalau hak individu ini kayak nggak bisa dilanggar gitu dan nggak bisa diambil gitu dari orang itu gitu. Tapi sorry Kat, yang aku dengar kan kayak cuman ada satu faktor, kira-kira masih ada faktor lain nggak ya? Ada sabar, aku lagi pikir-pikir nih gimana cara jelasinnya. Jadi kan ini tuh udah nggak asing sih menurut aku, pasti kan udah tahu ya. Ini karena perubahan sosial juga kapitalisme ya, jadi orang-orang itu kayak emang mementingkan diri sendiri aja gitu. Speaking of perubahan, kemajuan teknologi itu juga ada faktor sih. Emang kenapa ya Kat? Soalnya kalau yang aku dengar kemajuan teknologi ini makin membantu manusia loh. Iya, benar Jenis. Tapi walaupun baik ya, tentunya seperti semua hal pasti ada yang kurang baik juga. Nah bener kata Albert, jadi gini, teknologi itu walaupun makin maju, kan makin maju nih, berarti ada media sosial gitu kan ya. Nah di medsos ini tuh misalnya kayak TikTok, itu kan ada konten-konten yang menuju kayak lebih ke self-branding gitu, yang kayak biar setiap orang itu punya persona yang beda agar mereka itu mau ditonton dan punya followers banyak gitu. Terus jadi influencer kan, terus kayak banyak banget yang mau jadi influencer. Kenapa ya? Enak gitu kan, mereka bisa kaya, dapat sponsor, pokoknya kayak hidup itu enak banget lah gitu. Oh gitu ya Kat, berarti faktornya tuh ada 3 ya tadi. Iya, jangan ada 3. Tapi bentar. Kalau saya tuh ada yang terakhir gitu. Jadi yang terakhir itu kan actually dengan pendidikan kita kan lama-lama kan makin mendorong independence kayak kemandirian. Walaupun nggak salah guys, emang bener kita kan harus independence kayak kita bakal jadi orang dewasa. Tapi tapi kayak kadang-kadang mereka itu mendorongnya itu terlalu cepat gitu, terlalu keras. Jadi akhirnya ya secara tidak langsung itu kayak jadi kontribusi untuk individualisme gitu. Kalau nggak salah, ini kan
faktor ya, menurut aku pasti ada dampak tuh ya. Nah dampaknya itu apa ya? Apakah negatif doang atau kayak cuma positif gitu? Tentunya untuk dampak tadi kamu sudah menjelaskan. Ini kalau individualisme pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya juga seperti semua hal. Untuk dampak positifnya, individualisme itu dapat membantu kita untuk menumbuhkan banyak komponen baik dalam diri kita, kayak kemandirian, kemampuan kita untuk mengambil keputusan, dan bahkan kemampuan kita untuk berinovasi dan berpikir lebih kritis atau secara lebih independen. Oh, tapi itu kan dampak positifnya ya. Berarti Iya. kalau negatifnya ada dong. Itu apa Iya, aja? pasti ada juga. Tapi sejujurnya ya, dampak negatifnya yang dimiliki sama individualisme jauh lebih banyak sih daripada yang positifnya. Oh, kenapa tuh? Ya, untuk ngelis beberapa saja ya nih. Dampak negatif dari individualisme tuh ada banyak banget, kayak bisa aja dia mengakibatin dia buat kamu tuh keterikatan dirinya jadi terlalu banyak, jadi muncul egois atau hal-hal seperti kurangnya rasa solidaritas, kerukunan, dan empati, jadi kurang banyak, jadinya kamu tuh lebih tercenter. Ke diri sendiri Iya. gitu. Dan apabila kamu terus saja ikutin itu gak diperbaikin, maka ya akhirnya emosi kamu udah di mana-mana, dan kemampuan sosialisasi kamu pun juga berkurang banget. Jadi emosinya jadi nggak stabil gitu. Iya. Ya. Jadi ada dampak negatif sama positifnya gitu. Ya pasti sih. Oke, itu survei yang tadi udah diomongin ya sama mereka ya. Ada faktornya, ada dampaknya juga. Kesimpulan dari podcast ini intinya bahwa lingkungan itu juga pengaruh ya dalam Sangat berpengaruh. diri sendiri untuk melakukan kegiatan sosialisasi begitu. Jadi makanya penting banget mulai dari lingkungan kecil kita bisa bangun hubungan dulu dengan orang lain sampai kita tuh akhirnya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang lebih besar ya bersosialisasi begitu. Oke, sekian untuk podcast kita. Terima kasih udah dengerin. Aku Fili, Aku Jenis. Aku Katarina. Dan aku Albert. Aku Okta. kami semua mengucapkan terima kasih banyak. Bye bye.